Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Krisma Haryuniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Bunga Tasya Putri, NIM 25042011. Bersama 4 rekan saya, silakan memperkenalkan diri dari pembicara 1 hingga pembicara terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Taskia Latifah dengan NIM 25052092 dari Prodi PPKM. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahmania dari NIM 25058144 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizkia dengan NIM 25034064 dari Prodi Fisika NK. Perkenalkan, nama saya Azhara Novita dengan NIM 25042010 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Oke, selanjutnya sebelum memulai presentasi, saya ingin mengajak semua teman-teman melihat satu hal yang biasa mungkin sering kita anggap. Setiap hari kita menggunakan fasilitas kampus, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, hingga toilet. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah memperlakukan fasilitas tersebut sebagai sesuatu yang harus dijaga bersama? Bagi sebagian orang, coretan di dinding atau pintu toilet mungkin hanya dianggap iseng atau candaan. Namun jika dilihat lebih jauh, tindakan tersebut sebenarnya menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap ruang publik yang digunakan bersama. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami mengangkat tema dengan vandalisme pada toilet MKU UNP sebagai bentuk kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Melalui proyek ini, kami mencoba melihat bukan hanya bentuk vandalisme yang terjadi, tapi juga apa yang melatar belakangi dampak upaya yang dapat dilakukan agar mahasiswa lebih peduli terhadap fasilitas kampus. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan disampaikan secara bergantian oleh kelompok kami. Baik, selanjutnya kepada pembicara pertama, Taskia, disilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kampus bersih mencerminkan karakter mahasiswa. Kampus bersih mencerminkan karakter mahasiswa perlu kita ketahui. Kampus bukan hanya tempat kita menuntut ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter. Lingkungan kampus yang bersih dan nyaman mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian mahasiswa terhadap fasilitas umum. Sebagai mahasiswa, kita memiliki hak untuk menggunakan fasilitas kampus, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Salah satu fasilitas yang paling sering kita gunakan yaitu toilet kampus. Namun, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, masih ditemukan berbagai bentuk vandalisme, khususnya di toilet MKU UNP, seperti coretan pada pintu, tulisan di dinding, dan kerusakan fasilitas. Oleh karena itu, pada proyek ini kami buat untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa agar peduli terhadap kebersihan dan fasilitas kampus. Dan untuk latar belakang proyek ini diangkat dari pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan nyaman karena dapat mendukung proses belajar mengajar serta menciptakan suasana akademik yang positif. Kampus telah menyediakan berbagai fasilitas umum yang dapat digunakan bersama, termasuk toilet kampus. Namun, hasil observasi kami menunjukkan masih adanya tindakan vandalisme berupa coretan nama, tulisan yang tidak pantas, dan goresan pada fasilitas toilet. Kondisi tersebut membuat lingkungan toilet terlihat kurang bersih dan kurang nyaman digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga fasilitas agar tetap nyaman dan terawat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara pertama telah menyampaikan materi. Selanjutnya kepada pembicara kedua, Olivia Rahmania, dipersilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1, yaitu fenomena yang ditemukan vandalisme di toilet MKU UNP. Yang pertama yaitu hasil observasi menunjukkan beberapa bentuk vandalisme. Yang pertama, coretan nama, simbol pada pintu toilet, tulisan tidak pantas pada dinding, goresan pada fasilitas toilet, lingkungan toilet terlihat kurang terawat, menurunnya kenyamanan penggunaan. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama yaitu mengapa vandalisme masih terjadi pada toilet MKU UNP, faktor apa yang menyebabkan mahasiswa melakukan vandalisme, apa dampak vandalisme terhadap lingkungan kampus, bagaimana tingkat kepedulian mahasiswa terhadap fasilitas umum, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi vandalisme. Selanjutnya, tujuan proyek yang kami angkat. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi toilet MKU UNP. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk vandalisme pada toilet kampus. Yang ketiga yang mengetahui faktor penyebab vandalisme. Yang keempat mengetahui dampak vandalisme terhadap lingkungan kampus. Yang terakhir meningkatkan kesadaran mahasiswa menjaga fasilitas umum. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara kedua. Selanjutnya materi ketiga akan saya sampaikan sendiri. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian vandalisme. Vandalisme sendiri merupakan tindakan merusak, mencoret, serta mengotori atau mengubah fasilitas umum secara atau sengaja tanpa izin. Tindakan ini dapat dilakukan pada berbagai fasilitas publik termasuk fasilitas yang ada di lingkungan kampus seperti pada gambar yang sudah kami paparkan di sini ada di pintu toilet MKU. Dalam lingkungan pendidikan, vandalisme termasuk perilaku yang kurang baik karena bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, atau etika dalam menjaga lingkungan. Lalu ada slide ke-8, faktor penyebab vandalisme. Faktor pertamanya adalah rendahnya kesadaran mahasiswa. Masih ada sebagian mahasiswa yang belum memahami pentingnya menjaga fasilitas umum secara aset bersama. Lalu faktor kedua yaitu kurangnya rasa memiliki terhadap fasilitas kampus. Karena fasilitas tersebut bukan milik pribadi, sebagian mahasiswa malah merasa tidak bertanggung jawab untuk menjaganya. Lalu yang ketiga, faktor berikutnya adalah pengaruh lingkungan atau faktor mengikuti teman iseng. Ketika sudah terdapat banyak coretan sebelumnya, mahasiswa lain cenderung menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa sehingga ikut melakukannya. Selain itu, kurangnya pengawasan juga menjadi penyebab. Area toilet yang relatif tertutup membuat tindakan vandalisme lebih mudah dilakukan tanpa diketahui. Pada slide 9, ada dampak vandalisme terhadap lingkungan kampus. Kita bisa melihat sendiri di sini, toilet tersebut terlihat kotor dan rusak. Dampak sosialnya mengurangi kenyamanan pengguna, dampak ekonomi menambah biaya perbaikan fasilitas, serta dampak moral menurunkan rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa. Sekian untuk pemaparan materi ketiga. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa kepada pemateri keempat, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada rencana aksi kelompok. Yang pertama, observasi dan dokumentasi toilet. Yang kedua, wawancara singkat mahasiswa. Yang ketiga, membuat poster himbauan. Yang keempat, memasang poster di area toilet. Yang kelima, membersihkan coretan ringan. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan ulang. Adapun pelaksanaan aksi kegiatan. Kelompok membuat dan memasang poster berisi himbauan menjaga fasilitas umum. Poster dipasang pada pintu toilet, dinding dekat wastafel, area yang mudah terlihat. Kelompok juga membersihkan beberapa coretan ringan menggunakan alat sederhana. Adapun hasil dari kegiatan adalah yang pertama, poster berhasil dipasang, beberapa coretan berhasil dibersihkan, toilet terlihat lebih rapi, mahasiswa mulai memperhatikan himbauan, dan lingkungan toilet menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat, Nazwa Rizkia. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Azahra Nofrita. Kepada Azahra Nofrita, dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respon mahasiswa. Berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan, sebagian mahasiswa menunjukkan respon positif terhadap kegiatan ini. Mereka membaca poster himbauan yang telah dipasang dan beberapa mahasiswa mendukung upaya menjaga fasilitas kampus ini. Namun masih terdapat kendala, yaitu masih adanya mahasiswa yang kurang peduli terhadap fasilitas umum, sehingga ditemukan beberapa coretan pada area toilet. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menjaga fasilitas kampus masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang refleksi kelompok dan pembelajaran. Dari proyek ini, kelompok kami belajar bahwa menjaga fasilitas bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau pihak kampus, tetapi juga tanggung jawab seluruh mahasiswa sebagai pengguna fasilitas. Kami menyadari bahwa tindakan yang terlihat sederhana, seperti tidak mencoret fasilitas dan menjaga kebersihan, dapat memberikan dampak besar terhadap kenyamanan lingkungan kampus. Selain itu, proyek ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kepedulian, dan rasa tanggung jawab dalam menjaga lingkungan bersama. Selanjutnya, materi solusi dan harapan. Sebagai upaya pencegahan, kelompok kami melakukan edukasi kepada mahasiswa, memasang poster himbauan, melakukan pemantauan kondisi toilet, serta mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama terhadap fasilitas kampus. Melalui langkah-langkah tersebut, kami berharap tindakan vandalisme dapat berkurang, serta mahasiswa semakin sadar bahwa fasilitas kampus merupakan milik bersama yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan materi sebelum-sebelumnya. Maka berakhir sudah presentasi kita dengan kesimpulan, vandalisme pada toilet MKUNP masih ditemukan dalam bentuk coretan, tulisan, dan goresan fasilitas dengan bukti-bukti yang sudah kami observasi di atas tadi yang sudah dipaparkan oleh beberapa penyaji. Lalu tindakan tersebut berdampak pada kebersihan, kenyamanan, dan citra lingkungan kampus. Melalui kegiatan yang sudah dilakukan, kelompok kami berupaya meningkatkan kesadaran mahasiswa agar lebih peduli dan menjaga fasilitas umum bersama-sama. Sekian, semoga pemaparan yang kami sampaikan sebagai kelompok 1 dapat memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita bersama untuk lebih peduli terhadap fasilitas kampus. Kami harap semuanya teman-teman dapat mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.